Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar mikrobiologi. Ya, jadi sebelum kita belajar atau masuk ke dalam materinya lebih jauh, kita harus tahu dulu sejarah dan juga klasifikasi mikroorganisme. Ya, oke. Jadi teman-teman, eh, dari mana atau kapan sih sebenarnya munculnya dunia mikroorganisme, gitu kan? Seperti di video sebelumnya, kan mikroorganisme itu adalah organisme yang kecil ya, yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Artinya, harus ditemukan terlebih dahulu alat yang bisa melihat mikroorganisme, ya kan? Nah, jadi era kemunculan dunia mikroorganisme itu dimulai sejak adanya penemuan mikroskop ya yang dibuat oleh Bapak Anthony van Leeuwenhoek ya. Jadi dia menemukan dunia mikroorganisme untuk pertama kalinya menggunakan mikroskop ciptaannya. Nah, mikroskopnya ini pada dengan perbesar 300 kali. Ya, jadi Bapak Leeuwenhoek ini melihat setetes air hujan dengan menggunakan mikroskop. Nah, terlihat hewan yang sangat kecil dan sedang berenang di dalam air yang sekarang dikenal sebagai protozoa atau yang mungkin teman-teman ketahui seperti amuba, yaitu dia masuk ke dalam protozoa. Nah, juga Bapak Anthony van Leeuwenhoek itu juga mengamati hewan lain yang tidak bergerak yang dikenal dengan bakteri ya dalam mikrobiologi. Ya, kemudian teman-teman, jadi dahulu ya pada zaman dahulu tahun 300 sebelum Masehi itu ada pertentangan sebuah paham. Ya, jadi ada orang-orang yang memahami tentang teori abiogenesis versus teori biogenesis ya. Jadi tahun 300 sebelum Masehi ada paham atau teori abiogenesis yang ditemukan dari Bapak Aristoteles. Jadi dia berpikir atau memahami bahwa makhluk-makhluk kecil itu bisa muncul begitu saja dari sebuah benda mati. Ya mungkin kalau kita dengar hari ini mungkin kesannya it doesn't make sense gitu kan. Jadi salah satu hal yang nggak logis gitu kan. But dulu itu dipahami oleh orang-orang seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa maksudnya orang-orang juga berusaha untuk mematahkan atau para penganut paham teori biogenesis itu berusaha mematahkan bahwa ya makhluk hidup itu muncul dari makhluk hidup sebelumnya gitu kan. Jadi bukan muncul begitu saja dari benda mati. Ya, jadi pada tahun 1626 sampai 1697 Bapak seorang ilmuwan bernama Bapak Francesco Redi. Nah, dia berhasil menunjukkan bahwa ulat yang terdapat di dalam daging yang busuk merupakan sebuah larva yang berasal dari telur lalat dan bukan merupakan hasil generasi spontan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Bapak Redi ya. Oke, jadi ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Bapak Redi. Ya, jadi dia bikin 3 percobaan gini. Jadi percobaan yang pertama yang A ini, jadi dia menyediakan sebuah tabung ya, jar gitu ada dimasukkan daging ya, kemudian dibiarkan terbuka. Kemudian yang B, dia siapkan juga tabung atau wadah gitu jar, dia masukkan daging kemudian tutup rapat ya. Kemudian yang C, dia masukkan daging juga, kemudian dia kasih kayak apa ya? Penutupnya tuh nggak serapat yang ini. Jadi kayak masih ada kayak kasa gitu ya atau jaring-jaring gitu. Jadi masih ada udara yang bisa keluar masuk kayak gitu. Nah, kemudian didiamkan beberapa hari gitu ya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Jadi di tabung yang A ini, kalau teman perhatikan di sini ada lalat dan juga belatung di permukaan daging yang busuk. Sedangkan yang B, di daging yang busuk itu nggak ada apa-apa. Ya kan, lalat cuma terbang-terbang di atas doang. Nah, kemudian di yang C, kalau memperhatikan di sini di permukaan dagingnya nggak ada apa-apa, tapi ada belatung di sini atau ada larva lalat ya. Larva lalat itu ada di atas jaring-jaring ini. Gitu. Nah, tapi tidak semudah itu mematahkan teori abiogenesis
Jadi pada tahun 1713 sampai 1741 Bapak John Needham dia melakukan percobaan dengan memasak sepotong daging ya yang tujuannya adalah menghilangkan berbagai jenis organisme pada daging tersebut dan menempatkannya di dalam sebuah toples terbuka. Nah, berdasarkan pengamatannya muncullah sebuah koloni pada permukaan daging tersebut. Jadi dia masak, kemudian habis itu dia tempatin di toples terbuka ya. Dia tetap ada muncul. Nah, kemudian terus ada lagi dilakukan penelitian oleh Bapak Lazarus Spallanzani untuk mematakan tadi percobaannya Nidam. Jadi dia melakukan hal yang serupa. Tadi kan dia rebus daging ya. Nah, ini dia rebus kaldu daging. Kemudian habis itu dia tempatin pada sebuah toples yang tertutup rapat. Nah, ternyata hasil percobaannya Lazarus Spallanzani ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya mikroorganisme tertentu di dalam kandungan kaldu tersebut sehingga eksperimen ini menjadi penentang dari eksistensi teori abiogenesis. But again, Needham masih menyangkal gitu kan dengan menyatakan bahwa sumber makhluk hidup adalah berasal dari udara ya di mana pada percobaan Lazarus Spallanzani tidak terjadi interaksi dengan udara. Ini ya sangat tertutup. Kalau tadi percobaannya Needham terbuka walaupun sama-sama dimasak. Oke, finally di tahun 1822 ada ilmuwan baru bernama Francis Louis Pasteur. Ya, beliau adalah seorang ahli kimia yang tertarik dengan penemuan di dunia mikroorganisme. Sebenarnya beliau ini meneliti tentang peran mikroba di dalam industri pembuatan alkohol yang berasal dari anggur atau dia bikin wine gitu ya. Nah, kemudian Bapak Pasteur ini dia melakukan eksperimen dengan menggunakan bejana leher panjang dan dibengkokkan yang dikenal dengan leher angsa. Seperti apa percobaannya? Mari kita lihat. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini adalah percobaan dari Bapak Louis Pasteur. Jadi dia mendidihkan kaldu, ya disterilin. Nah, jadi ini yang dibilang leher angsa ya. Jadi dia bengkok gini. Kemudian ini ya jadi dibiarin steril, kemudian didiemin, ya dingin sendiri gitu. Nah, kemudian didiamkan secara dalam waktu bertahun-tahun gitu ya, tahun. Nah, bakteri dan debu-debu itu dia terjebak di sini ya teman-teman. Jadi dia nggak masuk ke dalam. Ya, jadi broth atau kaldu tetap steril ya. Once atau ketika ini tabungnya dibengkokin ya ditidurin gini, ya dimiringin, kemudian kontak sama ini, terus nggak lama ya dalam waktu beberapa jam dan hari muncullah bakteri di dalam kaldu gitu ya. Jadi inilah yang berhasil mematahkan teori abiogenesis. Kenapa? Karena pertama ini tetap ada udara, tapi kalau tetap steril. Ya kan tadi kalau kata Nidam nggak bisa gitu kan. Karena munculnya makhluk hidup itu harus ada udara. Ini ada udara ya teman-teman, jadi nggak ditutup. Cuman dibengkokin aja sama Louis Pasteur. Oke, baik kita lanjut lagi. Nah, ini adalah sebuah video tentang percobaan Francisco Redi dan juga percobaan Louis Pasteur. Nah, dari video ini juga ada tentang apa ya? Scientific method gitu kan atau scientific experimentation. Jadi fundamental rules-nya gitu ya. Jadi gimana sih kita melihat sekitar, kemudian kira-kira ada masalah apa di sekitar, kemudian bagaimana kita mencari solusinya kayak gitu. Dan kemudian bagaimana kita akhirnya menguji hipotesis gitu ya. Mari kita lihat sama-sama ya teman-teman. Where do cells come from? If a cut of meat is left out, over time it will putrefy and begin to teem with microorganisms and possibly with larger organisms like maggots. Prior to the mid to late 19th century, the origin of microorganisms in decaying matter was in question. Some maintained that microbes arose from other microbes that Oke, sebentar teman-teman. Bentar. Oke, jadi ulang lagi.
Where do cells come from? Dari mana If sel a itu cut of meat berasal? is left out, over time it will putrefy Ya, and jadi begin to daging team itu with lama-lama didiemin microorganisms gitu jadi and busuk, kemudian possibly muncul with larger belatung gitu organisms kan, like maggots. atau Prior bahasa to the Inggrisnya mid to late maggots. 19th century, the origin of microorganisms in decaying matter was in question. Some maintained that microbes arose from other Ya, microbes jadi that landed on the beberapa orang food from the berpikir air. mikrob itu Others datangnya dari mikrob supported the yang lain. hypothesis of spontaneous generation, which states that living Nah, organisms can kemudian arrive beberapa orang yang lain spontaneously berpendapat from bahwa non-living dia matter. berasal dari ini, daging yang busuk atau dari benda In the mati. 1600s, Francesco Redi Nah, ini sought to test percobaannya the Francisco Redi hypothesis ya, of teman-teman. spontaneous generation by applying what came to be known as the scientific method, a process of making observations, Ya, jadi kita asking nggak observasi ya, questions, teman-teman. formulating Kemudian a ada masalah hypothesis, apa? and Kemudian kita designing menyusun experiments to hipotesis, test the melakukan eksperimen, dan hypotheses. akhirnya Redi menghasilkan and others kesimpulan untuk bisa observed that membuktikan flies and then hipotesis. Ya kan maggots dibilang ini ya, could be seen flies and around maggots pieces of can be meat seen that were around left out in pieces the of meat open. left He out on the therefore asked water. the following Kelihatan di situ ya questions. kan, Where observasi. do the flies come Nah, from? pertanyaannya dari Is mana the sih rotting sebenarnya meat lalat itu datang? transformed into the flies? Apakah From these daging busuk questions, ini Redi bertransformasi formulated menjadi the lalat? hypothesis that Ya. only flies can Kemudian make kita mengambil flies, hipotesis and that bahwa rotting meat ya only cannot be flies can make transformed into flies gitu kan. flies. Jadi rotting meat nggak bisa berubah Redi menjadi sought to test his lalat hypothesis gitu. by performing the following experiment. Kemudian barulah He dilakukan placed percobaan. pieces of meat in Ini ya 3 percobaan glass Redi yang jars. tadi. The first jar was left open, the second was covered with a loose netting, and the third was completely sealed. All jars were exposed to flies in the surrounding room. Redi predicted that if meat could not be transformed into flies, then the sealed containers should not produce either maggots or flies. Whereas, if the meat can be so transformed, then the sealed jar should also develop maggots and flies. Redi recorded the presence or sama tadi ya absence gambar of dari flies and gambar yang maggots pertama in tadi each itu. of the 3 types of Ini jars. versi videonya. As he Kalau predicted, memperhatikan neither di flies jar yang nor itu maggots tuh were yang lagi found in the dikotakin, sealed jars, whereas in the tempel di open atas kan jars, si maggots and lalatnya. flies were abundant. Tapi In the jars nggak covered with menghasilkan netting, larva. maggots were found within the netting itself, but not on the meat inside the jar. Nah, yang itu Redi yang tengah concluded ada that larvanya meat karena dia could not bolong-bolong gitu kan. transform into flies. Only flies could Jadi produce konklusinya flies. gimana? The theory of Hanya lalat spontaneous yang bisa generation memproduksi could not be lalat, supported and was ya, incorrect. bukan dari daging yang Unfortunately, ya. Redi's experiment did Tapi not percobaan convince ini nggak bisa everyone. diterima oleh Some para argued that penganut while teori spontaneous abiogenesis. generation might not Kenapa? apply Mereka to sih larger berpendapat bahwa organisms mungkin like ini nggak maggots and ngaruh buat yang flies, organisme it besar, might still be tapi applicable mungkin to bisa smaller berpengaruh untuk microbes. yang The question was organisme yang finally jauh lebih answered kecil. definitively in the late 1800s by Louis Pasteur in his now classic Nah, experiment. ini ya percobaan Louis Pasteur. Pasteur's hypothesis was that if cells could Nah, arise from hipotesisnya non-living jika substances, sel then they muncul should dari appear non-living substance, spontaneously dia in akan sterile muncul broth. di kaldu yang steril. To test his hypothesis, he created 2 treatment groups. Ya, A ini Bapak Louis broth that was Pasteur exposed to dia a bikin source of control microbial group ya, cells jadi and a flasnya broth that was lurus. not. Nah, kemudian yang For his eksperimental control group treatment, itu flasnya Pasteur used a tabungnya straight-necked bengkok. flask that allowed particles in the air to fall into the broth stored in the flask. For his experimental treatment, Pasteur used a swan-necked flask. The neck shape and length assured that no Jadi cells could enter the broth from variabelnya the atau air. variabelnya adalah tadi ya bentuk dari tabungnya. Pasteur then Ya, performed the jadi same dua procedure on grup these ini 2 sama-sama flasks. He disterilkan. boiled the broth to kill any existing organisms. He then let the broth cool and allowed it to sit for Ya, several kemudian days, didinginin, after biar which didinginnya he dingin removed the necks gitu. of the flasks and checked the broth for the growth of any organisms. Pasteur found living Ya, kemudian organisms didiemin only beberapa in the hari control ya. flask. Yang kontrol Because itu the dia experimental flask dan remained mikroorganisme. sterile, the hypothesis of spontaneous generation was rejected. Ya, sedangkan yang By changing a eksperimen single variable, the shape dia of the tetap flask, Pasteur was able to ya conclude tidak that ada cells were not generated tidak ada spontaneously, but were mikroorganisme. actually entering the broth from Jadi the hanya living surrounding cells air. yang bisa memproduksi Microorganisms carried by dust particles fell into the straight-necked flask. However, the swan neck trapped the particles, preventing cells from entering the broth. Kalau leher angsa itu dia menjebak si debu-debu sama si bakterinya. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami percobaan Redi dan juga percobaannya Louis Pasteur. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada yang penting juga, yaitu adalah postulat Koch ya namanya.
Jadi pada tahun 1884, seorang peneliti atau seorang ilmuwan bernama Robert Koch itu mempublikasikan postulat Koch pada tahun 1890. Jadi Bapak Koch ini berhasil membuktikan bahwa keberadaan jasa teknik tertentu dapat menyebabkan penyakit tertentu pula. Nah, pernyataan ini dikenal dengan postulat Koch dan menjadi pedoman untuk mengungkapkan suatu agen penyebab penyakit hingga saat ini. Ya, maksudnya gimana sih? Jadi untuk kita membuktikan bahwa ada penyakit baru, itu nggak bisa, eee, istilahnya kalau kayak sekarang nggak bisa lah main viralin aja gitu, misalnya di TikTok gitu kan, nggak bisa. Tapi harus melalui postulat Koch ini dulu, gitu ya. Jadi sebenarnya apa saja sih isi dari postulat Koch? Nah, ini yang pertama, mikroorganisme tertentu selalu dijumpai berasosiasi dengan penyakit tertentu, ya. Ya artinya, ya kalau orang sakit, ya berarti karena ada sesuatu dong, ya si sesuatu itulah yang menyebabkan orang itu sakit, gitu ya. Artinya harus ada something atau harus ada bakteri tertentu di orang yang sakit, ya, gitu. Nah, jadi ini yang pertama ini ilustrasinya ya. Jadi teman-teman dulu Bapak Koch ini yang menemukan penyakit antraks di sapi. Jadi dulu ada sapi yang mati karena penyakit antraks ya, sama sapi yang sehat diambil darahnya. Ternyata di sapi yang sehat itu ada bakteri berbentuk batang dalam darah sapi yang mati, sedangkan yang di sehat nggak ada, ya. Kemudian yang kedua, mikroorganisme tertentu dapat diisolasi dan ditumbuhkan menjadi biakan murni di laboratorium. Jadi bisa dipisahin ini si bakterinya atau si mikroorganismenya. Sebentar, teman-teman. Nah, jadi harus bisa ditumbuhin ya menjadi biakan murni di laboratorium. Itu postulat Koch yang kedua. Ya, ini ini ditumbuhin ya, bisa ditumbuhin. Nah, yang ini nggak ada nih, ya. Jadi yang memenuhi postulat Koch 1 sama 2. Nah, kemudian yang ketiga postulatnya adalah biakan murni dari mikroorganisme tersebut akan menimbulkan penyakit yang sama dengan jenis penyakit yang disebabkan sebelumnya jika disuntikan kepada hewan yang rentan atau susceptible. Jadi ini si kultur bakterinya nih sengaja disuntikin di sapi yang sehat, ya. Terus harus punya gejala yang sama penyakit sebelumnya, ya. Ini ya kalau memperhatikan di sini disuntikin, terus sapinya mati juga, sakit kemudian mati, ya. Berarti postulat Koch yang ketiga checklist. Kemudian yang keempat terakhir, penggunaan prosedur laboratorium memungkinkan diperolehnya kembali mikroorganisme penyebab penyakit yang disuntikan itu melalui hewan yang sengaja diinfeksi dalam percobaan. Ini diisolasi lagi, dapat kan bakterinya, setelah dicek, sama ternyata bakterinya sama yang dari sapi yang mati pertama ini. Gitu. Jadi ketika ketika seseorang atau seorang ilmuwan ingin mempublikasikan bahwa, oh ada penyakit baru gitu ya, harus memenuhi postulat Koch. Jadi nggak bisa, kayaknya nih penyakit baru deh, penyakit A misalnya. Tapi nggak mau postulat Koch, ya berarti tidak ya. Jadi itu hoax ya. Atau ya belum, ya nggak benar gitu ya. Oke. Nah ini sama aja teman-teman ilustrasinya, hanya saja ini dia contohnya tikus ya, sama aja gambarnya. Oke, nah kemudian ini adalah klasifikasi mikroorganisme ya, last part dari materi ini. Jadi dulu sebenarnya ya, yang bikin bumi itu beroksigen itu sebenarnya dari cyanobacteria, ya. Jadi kan dulu itu adanya bakteri anoksigenik ya, jadi bumi juga dulu dalam keadaan anoksik atau tidak ada oksigen, pelan-pelan teroksigenasi gitu ya, sampai akhirnya hari ini ada berbagai macam jenis makhluk hidup, ya. Nah, kemudian untuk klasifikasi mikroorganisme itu digolongkan berdasarkan 3 domain, ya. Dulu kan kita kenal kingdom ya. Nah, kalau ini, untuk makhluk hidup, itu jadi 3 domain, jadi lebih besar lagi. Jadi ada domain bakteria, domain archaea, sama domain, eukarya, ya. Kemudian untuk bakteri, ini ya, jadi bakteria ini ada banyak banget ya teman-teman ya, ada banyak sekali, apa namanya, filumnya, ya. Jadi ada Proteobacteria, ada bakteri gram positif, ada Cyanobacter ya. Ada Spirochetes, ada bakteri sulfur green ya, jadi ada berbagai macam. Begitu pula dengan archaea. Jadi kalau archaea itu adalah
organisme yang hidupnya di tempat-tempat ekstrim, gitu ya. Kemudian ini eukarya, di sini ada hewan ya, animals, ada alga hijau, ada tanaman, ya ada fungi ya atau jamur ya. Kemudian ada flagellata ya. Kemudian juga ada trichomonads gitu. Jadi ini adalah klasifikasi mikroorganisme ya atau organisme berdasarkan 3 domain besar gitu ya, teman-teman. Itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan bisa tanya langsung ke saya atau melalui WhatsApp chat gitu ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.